أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا. Bismillah, mari kita mulai saja. Falyatafaddal mashkuron, Mas Hazir Rahim, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur Bapak Ibu, teman-teman semuanya kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan insya Allah kebaikan yang sudah kita rangkai bersama. Mudah-mudahan semua ini menjadi bekal yang baik untuk kita di perjalanan yang sangat panjang. Amin. Bapak Ibu semuanya dan sahabat-sahabat sekalian, kita sudah Alhamdulillah mencapai ujung-ujung dari surat Asy-Syams, surat yang mengandung spirit yang sangat penting ya, yang sangat penting dan saking pentingnya sampai perlu diiringi dengan 11 kali sumpah. Dan kita selalu mengulang-ulang dan saya tidak bosan untuk mengulanginya, bahwa spirit dari surat ini ialah tazkiyatun nafs, sebuah misi yang sebetulnya merupakan tanggung jawab kita secara individual, tapi juga dibebankan dari Allah kepada para nabinya. Kenapa? Karena salah satu falsafah diutusnya para nabi ialah untuk tazkiyah, ya. Yuzakikum wa yu'allimukum, yuzakihim wa yu'allimuhum, itu istilahnya Al-Quran ya, bahwa di antara falsafah paling mendasar diutusnya para nabi adalah tazkiyah dan ta'lim. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama merenungi surat Asy-Syams ini, kita bisa bergerak lebih konsisten, kita bisa bergerak lebih serius untuk menyucikan jiwa kita, untuk menumbuhkan jiwa kita, dan mengamalkan falsafah kenabian yang kita sebutkan tadi. Karena banyak atau mungkin ada beberapa yang baru ikut, surat ini dimulai dengan sumpah-sumpah sebanyak 11 kali, dan sumpah-sumpah itu berkenaan dengan berbagai hal yang juga sangat penting dalam kehidupan kita, seperti matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, dan terakhir ditutup demi jiwa dan keseimbangannya. Semua ini kemarin kita sama-sama diskusikan sebagai ayatnya Allah yang sangat besar. Cuma kita mencoba untuk mengambil perspektif lain, bahwa boleh jadi yang dimaksud dengan matahari, bulan, dan seluruh fenomena alam itu bukan cuma sekadar fenomena alam saja, tapi mungkin fenomena-fenomena tersebut juga terjadi dalam diri kita, juga ada dalam diri kita. Jadi sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar sumpah tentang makrokosmos istilah kita kemarin, tapi juga merupakan sumpah tentang mikrokosmos, dan bahkan ayat Tuhan yang lebih besar dibanding makrokosmos itu adalah ayat mikrokosmos.
Hmm. Yang saking besarnya kemarin sudah kita singgung beberapa ayat ya, betapa Tuhan mengagungkan penciptaan yang satu ini, gitu ya. Dan ini adalah ayatnya Tuhan yang sangat-sangat diagungkannya. Dan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ayat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nafsi wa ma sawaha gitu kan. Nafsinnya itu disebut dengan kata nakirah. Pertama itu menunjukkan sesuatu yang indefinitif, berarti mungkin kita semuanya. Ini tidak ada pribadi atau individu tertentu. Kita equal, kita semuanya sama. Walaqad karomna bani Adam. Itu ya istilah lain ayat Al-Qur'annya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita semuanya. Hmm. Kita equal dari sisi itu, kita sama-sama apa namanya? Memiliki kemuliaan itu. Dan di Ya. sisi lain, kata indefinitif atau nafsin itu, kata nakiro itu menjadi unik karena mungkin bermakna bahwa jiwa kita itu memiliki layer-layer yang Ya. ternyata tidak semudah itu untuk dipahami. Ternyata demikian dalamnya sehingga mungkin pikiran kita itu akan menemukan lorong-lorong mentok gitu ya. Hmm. Lorong-lorong yang demikian gelap ya, sehingga kita butuh pada cahaya di luar diri kita gitu ya. Ya. Cahaya yang tidak hanya mengandalkan diri kita. Itulah yang kita sebut sebagai momen-momen ketika duha ya, momen ketika cahaya matahari itu atau bahkan fajar ya. Momen ketika matahari itu mulai terbit, meluas dan sampai di puncaknya. Mudah-mudahan kita semua memperoleh momen itu karena di balik malam yang paling pekat itu terdapat cahaya yang paling indah. Jadi kita mudah-mudahan masih bisa terus berharap dengan spirit surat Asy-Syams ini bahwa seterpuruk apapun keadaan kita, khususnya keadaan diri kita ya, yang ada dalam batin kita, di mana cuma kita dan Allah yang tahu apa yang terjadi dalam diri kita, seterpuruk apapun itu, seburuk apapun itu, semenakutkan apapun itu, kita masih bisa berharap bahwa cahayanya Allah itu akan senantiasa menyinari hati dan diri kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait kajian-kajian kita sebelumnya dan Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya mungkin bisa lihat di kalau memang tertarik gitu ya, bisa lihat di cuplikan video yang sepertinya sudah ada di YouTube ya Mas Imam ya. Ya. Iya. Terkait metodologi juga mungkin saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa metodologi kita itu adalah metodologi yang mengedepankan sabar mungkin ya, kalau bisa dikatakan sabar. Kita mencoba menapaki jalan ini bersama-sama dan perlahan-lahan Ya. karena sesuatu yang di sesuatu yang tanpa pemaknaan itu mungkin akan memberikan kekosongan buat kita. Sesuatu Hmm. yang dijalani tanpa arah itu mungkin justru akan tambah menyesatkan kita. Ya. Yang kita lakukan ini adalah memperbaiki arah, dan memperbaiki arah itu kadang-kadang perlu berhenti, Pak Bu dan teman-teman semuanya. Kita perlu merenung, kita perlu memperbaiki. Insya Allah jika arah itu sudah kita peroleh, orientasi itu sudah kita dapatkan, kita bisa berjalan dengan tempo yang lebih cepat lagi. Itu pun kalau bisa ya. Kenapa? Ya karena ya tipikal jalan ini itu bukanlah tipikal jalan yang bisa dilewati dengan ya, bahkan bukan cuma kita, sekelas nabi-nabi sekalipun, sekelas wali-wali sekalipun itu melalui dan mentapaki jalan ini dengan betul-betul mawas diri gitu. Kalau kita jalannya terlalu cepat, biasanya kita udah nggak perhatian lagi tuh kanan, kiri, depan, belakang. Nah, jadi yang kita lakukan di sini itu adalah menumbuhkan
kemawasan diri kita juga supaya jalan ini kita lalui dengan ajak gitu ya, dengan istiqomah. Istiqomah itu bukan cepat, istiqomah itu tahan. Istiqomah itu konsisten gitu ya. Jadi sedikit-sedikit tidak apa-apa. Zarroh-zarroh lah istilahnya Al-Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yaroh gitu ya. Dan khairan yaroh itu dua ayat yang sifatnya itu kok apa namanya langsung gitu ya. Jadi sezaroh apapun yang kita lakukan ya itu akan kita saksikan hasilnya secara kontan karena yang dipakai itu adalah fiil mudhari. Jadi yang kita lakukan ini adalah mencoba menyusun strategi zaroh-zaroh itu supaya jalan yang memang tidak mudah ini, amanah yang memang juga tidak ringan ini bisa kita uh, tapaki dengan mudah dalam tanda petik ya, dengan konsisten lebih tepatnya. Itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya jadi karena apa namanya disuruh mengulang gitu ya. Jadi saya terus kita bahas tentang metodologi kajian ini, saya jadi keingetan sebuah cerita itu dari Nabi. Nggak apa-apa ya, masih mau kita cerita-cerita dikit nih. Gak apa-apa lah. Refresh. Heeh. Ini yang hadir juga udah terbiasa ya. Buktinya kan ya 150 gitu, 200 so yang hadir kan. Di Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Jadi Biar cerita. jiwanya nggak kaget kan. Asik. Jadi ada nggak suatu kali itu Nabi itu masuk masjid ya. Dan masjid ini kedudukannya sangat penting loh dalam sejarah Islam, bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi seluruh strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan kultural juga sosial Islam itu dimulai dari masjid dulu. Dan Oh, bahkan hal pertama yang dilakukan Nabi ketika hijrah itu kan salah satunya selain akdul ukhuwah ya antara semua muslim muhajirin ansor aus hazrat semuanya dibikin akdul ukhuwah itu adalah membangun masjid kan. Jadi masjid itu penting gitu sebagai fondasi suatu masyarakat. Nah, Nabi waktu itu masuk ke dalam suatu masjid dan di masjid itu langsung kebagi dua halakoh tuh, langsung kebagi dua circle. Yang satu circle-nya itu sibuk dengan ibadah, yang satu lagi circle-nya itu sibuk dengan taklim, ta'alum, dan juga kontemplasi satu sama lain. Nah, talim belajar ya, taklim taklum ya. ya belajar, kajian, diskusi gitu ya. Oh, Nabi senang banget tuh melihat situasi itu, masjidnya tuh hidup gitu kan. ya. Dan Nabi bilang sama sahabat yang datang sama Nabi di sisinya beliau, kata Nabi mengungkapkanlah rasa senangnya. Semua mereka itu melakukan hal yang baik gitu ya, Ya. katanya Nabi. Tapi kata Nabi, saya diutus untuk taklim, saya diutus untuk mengajarkan. Hmm. Eh, Sehingga kata Nabi, yang dilakukan, meskipun dua-duanya itu baik, yang dilakukan oleh satu circle itu menurut saya itu lebih baik. Sehingga Nabi pun ikut duduk di circle yang melakukan diskusi itu, dan Nabi melanjutkan uh, dan membersamai diskusi mereka. Gitu ya. Nah, poinnya apa? Poinnya mungkin bukan untuk menafikan ibadah gitu ya, tapi ibadah itu jika tidak disertai dengan ma'rifat gitu ya, nah, itu akan menjadi ibadah yang mungkin mengeringkan buat kita, Mengeringkan. mengeringkan buat kita. Aduh, saya tuh jadi keinget cerita lain lagi kalau kayak begini. Gak apa-apa. Pemanasan. Cerita-cerita apa namanya dalam sejarah Islam kali ya sebetulnya. Dan itu unik-unik cerita-ceritanya tuh. Jadi katanya dulu di awal-awal Islam ada orang Masihi, ada orang Nasrani, nah, dia punya tetangga kan Muslim.
atau Muslim tetangganya orang Nasrani sama aja. Gitu kan Ya. mereka ini sering bercengkerama berdua. Nah, orang Muslim ini agak ambisius gitu ya. Dia ceritain terus tentang Islam. Setiap hari akhirnya mereka diskusi tuh tentang Islam. Sampai orang Nasraninya ini tertarik mau masuk Islam. Islam. Gitu kan. Betul-betul sudah tertarik mau masuk Islam dan akhirnya sampai di satu momen dia baca syahadah gitu kan. Ya, saya masuk Islam. Pas dia sudah masuk Islam, dia tidur lah kan akhirnya malam hari, tiba-tiba di tengah malam ada yang gedor pintunya. Oh, kaget ini orang Nasrani ini. Dia Oke. gedor pintunya, bangun-bangun katanya. Siapa? Saya tetangga kamu. Oke. Oh, ada apa katanya? Ayo kita, kamu wudhu, diajarin wudhu di tempat. Ini kan baru syahadah ini kan, langsung diajarin wudhu di tempat. Kita pergi ke masjid. Ada apa di masjid? Ayo ikut aja kata dia. Udah dia ikut kan ngantuk-ngantuk. Dia pergi ke masjid ini di sejarah Islam ya. Dia pergi ke masjid, dia duduk di situ ternyata bukan untuk sholat subuh. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Ini masih sepertiga malam. Ayo kita sholat sunnah katanya. Disuruh sholat sunnah sama orang tetangganya itu. Ini masih baru masuk Islam kan. Eh, sholat sunnah sampai azan gitu kan. Sudah azan gitu ya. Akhirnya sholat subuh. Lumayan melelahkan nih buat orang masih yang baru masuk Islam kan. Sholat Oke. subuh selesai, siap-siap mau pulang lah. Udah selesai, alhamdulillah kata dia. Pulang, ditahan dulu lagi sama temannya. Tunggu dulu, kita baca takib dulu. Kita baca wirid dulu. Diri Sampai dulu. matahari terbit. Nggak bagus kita. Kalau misalkan matahari terbit, kita langsung tidur gitu kan. Iya. Kita baca doa dulu. Ya udah baca doa lah mereka. Tunggu, tunggu. Sampai matahari terbit. Matahari udah terbit nih. Dia mau pulang. Tunggu dulu. Kita sholat duha dulu. Sholat duha lagi. Sholat Oke. duha. Terus, pokoknya ibadah demi ibadah itu ditawarkan sama. Sholat zuhur. Sampai udah tiba-tiba dia mau pulang, udah mau zuhur kan. Dia sholat zuhur lagi. Terus asar. Terus berlanjut begitu ya. Ada aja kegiatan-kegiatan ibadah yang ditawarkan sama si temennya ini. Maghrib, terus sampai udah maghrib udah betul-betul capek. Dia kata dia harus pulang. Kata dia ini tinggal terakhir Isya katanya. Ya udahlah dia pulang dia lanjut sholat isya dan dia pulang capek dia tidur digedor lagi sama temennya siapa tetangganya tengah malam kan kata dia cepat ambil wudhu dan kita pergi ke masjid kata tetangganya terus kata si orang Nasrani ini enggak saya udah berhenti jadi Muslim dan saya mau kembali ke agama saya aja lagi. Astagfirullahaladzim. Itu menunjukkan maksudnya ya ibadah ya kita alhamdulillah bukan mualaf itu ya. Kita alhamdulillah sudah mengerti mungkin banyak konsep-konsep dalam agama ini gitu ya dan kita mungkin sudah punya penjiwaan pada level tertentu terhadap ibadah-ibadah kita. Tapi iman itu kan selalu memiliki momen baru gitu ya. Hmm. Ibadah pun sebetulnya harusnya menambah momen baru buat kita. Jadi setiap kita ibadah itu ada kebaruan yang kita peroleh dari ibadah kita. Nah, karena kita semua itu dari satu perspektif itu sebetulnya apa namanya memiliki suatu bentuk kebaruan, ya maka Ya. kita perlu memelihara tuh supaya setiap ibadah kita, setiap ritual dalam agama yang kita jalankan ini itu tidak mengeringkan buat kita, tidak melelahkan buat kita. Andaikan mungkin sahabatnya itu masih menambah intensitas kajiannya dia gitu ya Ya. seperti yang sebelumnya dia lakukan bersama-sama mungkin orang Nasrani ini bisa menapaki perjalanan agama Islamnya itu dengan lebih menyenangkan gitu ya. Dan Hmm. mudah-mudahan yang kita lakukan di kajian-kajian seperti ini, poinnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, itu bisa menambah konsistensi kita, bisa menambah istiqomah kita, dan bisa memberikan kebaruan bagi setiap praktek ibadah ataupun ritual kita. Gitu ya. Udah Amin. 10 kan ini saya bahas tentang cerita Dahsyat, dahsyat. ini gara-gara Ada disuruh yang nanya tuh Mas Azir, makrifat apa tadi katanya?
Marifat anggaplah ilmu. Cuma kan yang kita maksudkan sebagai ilmu itu kan bertingkat-tingkat ya. Katakanlah Hmm. ilmu itu ketika sampai di level yang lebih dalam itu kita telah memperoleh marifat. Gitu. Jadi marifat itu adalah level ilmu yang lebih dalam lagi. Nah, semakin dalam ilmunya gitu ya, maka makin dalam juga marifatnya. Kata arofa itu mengenal ya. Marifat itu kan dari kata arofa. Arafah. Jadi bukan cuma sekedar tahu, tapi kenal gitu ya. Kita kadang-kadang nih tahu nih ada Mas Imam, tapi tidak semua kita mengenal beliau gitu ya. Kalau kita sudah kenal sama beliau, nanti kita sayang sama beliau gitu kan. Nah, kalau peribahasa kita kan tidak kenal. Gimana? Tak Tak kenal kenal maka tak maka sayang. taruh. Itu namanya ya, itu namanya ma'rifat tuh. Ya, jadi bukan cuma sekedar tahu aja, tapi kita kenal. Nah, pengenalan itu perlu pada pemahaman yang lebih mendalam. Ada tingkatannya tiga tuh. Ada yang ingat nggak ilmu itu tiga tingkatan ilmu kemarin yang di awal-awal sepertinya kita sudah bahas. Bil ain itu ya. Kenapa? Ilmu bil ain, ilmu aini apa sih lupa lagi. Iya, Itu ya. betul, betul, betul. Itu ya. Ada ilmu yakin gitu kan, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Hakul yakin. Tuh, tiga tingkatan yang berbeda-beda dan ketiga-tiganya itu juga digunakan dalam Al-Qur'an ya. Siap, siap. Masya Allah. Dan enam Nah, seperempat tadi. saya langsung nih supaya tidak ini ya, saya izin langsung untuk insya Allah nih kita coba tuntaskan surat Asy-Syams ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan dua konsep utama yang menjadi inti sumpah sumpah dalam surat Asy-Syams ya. Yang, eh, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan kemarin kita selain menyinggung tentang makna dan pentingnya tazkiyah, kita juga menyinggung bahaya dan besarnya bahaya yang dimiliki oleh tadzkiyah sebagai lawan dari tazkiyah. Jadi jika kita sedikit gitu ya meleng dari proses tazkiyah jiwa kita, maka kita itu akan terjebak dalam sesuatu yang disebut sebagai tadzkiyah. Dan tadzkiyah ini adalah sesuatu yang biasanya atau tidak selalu terlihat oleh kita gitu ya, tidak selalu berada dalam kesadaran kita. Bisa jadi dia itu terjadi secara diam-diam, bisa jadi dia itu terjadi secara tidak kita sadari. Maka itu memerlukan sebuah perhatian yang luar biasa besar dari kita terhadap diri kita dan karena itu disebut sebagai jihad akbar dan saking sulitnya eh, mengawasi diri agar tidak terjebak dalam tadsiyah. Nabi pun sampai berdoa setiap kali sampai di ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ini. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha zakkiha anta khairu man zakkaha gitu ya. Kita betul-betul perlu apa namanya mengontrol ya diri kita supaya setiap katup, setiap kanal yang kita miliki dalam jiwa kita ini bisa teraktualisasi dengan tepat dan seimbang. Kenapa? Karena ini saya kutip ya dari sebuah literatur, innal hirsa wasyahwah tasirul muluk abidan, bahwa rasa tamak gitu ya dan syahwat itu tusirul muluk ya akan merubah seorang raja menjadi hamba. Wa inna sabr wa taqwa yusirul abid mulukan. Sebaliknya, kesabaran dan ketakwaan itu akan merubah seorang hamba menjadi seorang raja. Faqala Allah Hmm. Ta'ala man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa barang siapa yang bertakwa dan bersabar gitu ya dan bersabar fa innallaha sesungguhnya Allah tidak akan
menghilangkan, melewatkan lah ya, melewatkan setiap apa kebaikan, setiap ganjaran orang-orang yang berbuat baik gitu. Jadi sekecil apapun kalau kita sabar gitu ya. Ini janjinya Hmm. Tuhan. Innallaha la yudi'u ajral, nggak ada yang lewat sama Tuhan. Semua itu akan dibalas. Yang penting kita bertakwa dan bersabar. Dan uniknya konteks ini berbicara di surat Yusuf gitu ya. Nah, surat Yusuf ini kan surat yang menarik ya. Surat yang betul-betul menceritakan bagaimana kita mengelola syahwat kita. Gitu. Oh. Karena Nabi Yusuf itu wahamma biha. Nabi Yusuf itu juga tertarik sama Zulaiha gitu kan. Hmm. Tapi beliau berhasil mengontrol diri dan beliau berkata gitu kan bahwa dan disebutkan gitu ya bahwa siapa pesannya itu kan yang bertakwa dan bersabar Allah itu akan mengganjar setiap kesabarannya sekecil apapun gitu ya. Hmm. Itu tidak akan dilewatkan oleh Allah. Jadi Nabi Yusuf itu kan memilih di penjara gitu ya, meskipun difitnah dan beliau bersabar karena itu dan akhirnya beliau cerita itu akhirnya berbalik di momen itu gitu kan. Zulaiha itu yang tadinya adalah muluk menjadi abid Oh iya. dan Yusuf yang tadinya adalah abid akhirnya menjadi wazir dengan orang kedua di tanah Mesir yang sangat luas saat itu. Jadi kalau kita betul-betul bisa mengelola jiwa kita gitu ya, kita betul-betul bisa membalik keadaan dalam kehidupan kita. Yang penting kita sabar dan kita menjaga ketakwaan kita. Gitu Bapak Ibu. Nah, Iya, iya. intinya sampai di sini sepertinya kalau kita mau parafrase ayat-ayatnya ya tentu ini tidak akan sesuai dengan apa yang sudah disusun sama Al-Quran. Tapi untuk memudahkan saja, jika kita ingin parafrase ayat Al-Quran surat Asy-Syams Parafrase ini, itu apa? kenapa? Parafrase itu apa? Kalau kita rubah frasanya, kita bahasakan ulang. Oke. Ya, kita mau bahasakan ulang ayat-ayatnya menjadi satu kalimat yang pendek gitu dan Oke. refleksinya mungkin akan seperti ini menurut saya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa memberikan parafrasa yang lain. Ya, bahwa apa? Bahwa dengan semua nikmat Tuhan yang disumpahnya, matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi dan itu semua ditundukkan oleh Allah kepada kita untuk kita. Ya, pertanyaannya mengapa kita tidak menumbuhkan jiwa kita? Kenapa kita justru merusaknya? Gitu ya. Allah. Kenapa kita justru menguburnya? Kalau mau pinjam bahasa dasah itu kan mengubur ya. Dasar. Ya, itu ya pesan yang bisa kita peroleh dari surat Asy-Syams ini sampai di ayat ini. Nah, ini adalah part ketiga, part terakhir di surat Asy-Syams Oh. di mana Allah Subhanahu wa taala mulai masuk memberi contoh dari orang-orang yang gagal menumbuhkan jiwanya. Part ketiga ya. Berarti Kan part Syams pertama itu itu ada sumpah. tiga part. Ya, ya, part pertama itu yang sumpah-sumpah itu kan dengan Ya, semua ya, fenomena alam ataupun fenomena diri menurut tafsiran kita semuanya. ya. Habis itu part kedua tentang penyucian jiwa dan part ketiga itu adalah tentang Oke. contoh orang yang tidak berhasil menumbuhkan jiwa. Kita ada Contoh. di part ketiga dan kita di part terakhir ini ya. Di part terakhir itu contoh dari orang yang gagal menumbuhkan jiwanya itu dimuat dalam bentuk uh, inilah apa namanya peringatan lah ya tentang sejarah atau Ya. kejadian di masa lalu khususnya tentang kaum Samud. Kadzabat Samudu bitawwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Tadi kita sebutkan ini adalah contoh untuk orang-orang yang gagal menumbuhkan jiwanya. Contoh-contoh itu ada banyak ya di dalam Al-Quran. Kita bisa bikin berbagai klasifikasinya dari Fir'aun gitu kan, dari Karun dan semua orang-orang yang mendapatkan celaan dari Allah itu semua punya karakteristik tertentu gitu dan itu adalah sebetulnya juga mewakili apa namanya hasil atau efek dari eh, kegagalan dalam menumbuhkan jiwa gitu kan. Hmm. Pertanyaan pertama mungkin siapa itu kaum Samud? Ya, kaum Samud itu dinukil adalah orang-orang
yang tinggal di antara Madinah sama Syam. Di antara Madinah sama Syam itu ya di situ itu wilayah kekuasaannya kaum Samud. Dan kaum Oh, Samud ini ya kan adalah kaumnya Nabi. Ada yang bisa bantu? ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Boleh di kolom chat juga. Di Soleh. Ya, Oke, betul. baik. Adalah kaumnya Nabi Nabi Soleh gitu kan. Barang. Togwa di sini kan disebutkan kata Togwa ya. Kazabat Samudu. Jadi Samud ini mendustakan eh, apa namanya nabinya mereka yang tadi disebutkan adalah Nabi Soleh. Itu karena apa? Karena Togwa. Apa ini maksud dengan Togwa? Togwa itu sederhananya itu adalah melewati batas yang telah ditentukan. Makanya tadi terjemahan Depak saya kira cukup tepat ya, karena mereka telah melewati batas. Nah, cuman kata Togwa ini bukan cuma sekedar melewati batas, tapi ada batas-batas yang sebelumnya itu sudah ditentukan gitu, sudah sama-sama dipahami, tapi tetap ditabrak juga. Jadi kata Togwa itu selain melewati batas, mengandung kebebalan mungkin ya dalam bahasa Arab, tambeng. Bebel, tambeng. Ya. Nah, jadi udah tahu gitu ya, tapi masih tetap ditabrak. Nah, itu namanya taubat tuh. Nah, di sini uniknya, kenapa mereka mengingkari Rasul mereka, yaitu Nabi Soleh, disebutkan bitawwaha. Kata ba di sini nih, ini jadi perdebatan di antara para mufasir. Ini ba apa? Kalau itu ba-nya itu adalah sababiyah, berarti mereka mengingkari para Rasul, khususnya Rasul mereka, yaitu Nabi Soleh itu karena mereka memiliki sifat togwa tadi, sifat melewati batas dan keras kepala melewati batasnya. Ya, kalau kita punya sifat itu dan itu ada di level yang ekstrim, maka mungkin kita juga akan mengingkari orang-orang baik di sekitar kita. Ya Allah. Jadi sebab kenapa kaum Samud itu mengingkari Rasulnya itu karena mereka punya sifat kelewatan dan keras kepala gitu ya. Nah, ini akhirnya salah satu contoh ya bagaimana kita menumbuhkan jiwa kita. Kalau kita mau menumbuhkan jiwa kita ya kita itu jangan melewati jangan kelewatan dalam keras kepalanya gitu. Nah, orang-orang yang ketika dia itu sudah keras kepala biasanya tuh udah nggak lagi menerima kesalahan dirinya, gitu kan dia akan menganggap dirinya makin paling benar. Akhirnya apa? Itu penyakit demi penyakit bakal muncul. Ujub bakal muncul di situ, sombong bakal muncul di situ. Pak itu akan terjadi komplikasi tuh. Oh, Makanya saya bilang dari awal gitu ya, kebaikan pun seperti itu. Satu, kita peroleh, dan itu menjadi karakter kita. Itu pintu-pintu kebaikan lagi bakal kebuka. Tapi satu keburukan, itu kita miliki, itu jangan kira itu cuma satu keburukan. Tapi mungkin beriringan dengan dia satu, dua, tiga, atau mungkin kita nggak sadar 1.000 keburukan juga ada bersama-sama dia. Jadi satu gerbong ini mainannya partai besar ini. Satu kebaikan bersama partai besar ya, dan satu keburukan juga ini bersama dengan partai besar ya. Jadi ketika kita sudah mencapai momen keras kepala dan kelewatan dalam keras kepalanya kita, itu disebut sebagai togwa, togut ya, togutin gitu. Jadi asal akal katanya sama. Itu nanti akan terjadi komplikasi itu. Nah, sedemikian parahnya sampai apakah zabat gitu. Kita akan mengingkari sesuatu yang sudah jelas sebetulnya, sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang sama-sama sudah dipahami gitu. hmm. Dan ini mana ya? Oh di sini tadi. Oh ya. Dan ini berbahaya gitu ya. Ketika kita sampai di titik itu, maka bisa jadi ya kita justru tidak lagi memiliki momen untuk kembali. Dan ini yang terjadi kepada kaum Samud. Jadi sedemikian kelewatannya mereka dalam sifat keras kepalanya itu, gitu kan? Sampai-sampai mereka itu betul-betul melewati batas yang sudah ditentukan. Apa batasannya dalam kasus ini ya? Mungkin sebelumnya sudah ada kasus-kasus yang lain, tapi sebelumnya
Untuk apa namanya kasus ini kan ceritanya tentang mujizatnya Nabi Soleh ya. Ya, Apa mujizat Nabi Soleh yang dinukil dalam Al-Quran? Mungkin ya ini kita diskusi lagi nih supaya inilah. siap. Apa mukjizatnya Nabi Soleh? Diberi Ya unta. betul. Jadi Nabi Soleh itu kan diminta mujizatnya kan sebagai tanda kenabian. Mereka udah tahu Nabi Soleh ini nabi, cuma mereka mau cari-cari alasan, gitu kan? Nah mereka mintalah sama Nabi Soleh untuk apa? Untuk dibawakan mukjizatnya. Nah, mukjizat yang dikirimkan Allah untuk Nabi Soleh itu adalah onta yang keluar dari batu gitu ya. Oh, Entah batu karang, entah batu apa. Sakal itu batu yang agak besar sebetulnya. Tiba-tiba keluar onta dari situ. Nah, ini ontanya makanya disebut sebagai nakot Allah nanti di ayat berikutnya gitu ya. Jadi ini ontanya ontanya Allah gitu ya. oh, Itu sebetulnya adalah mukjizat yang mereka minta sendiri gitu kan. ya, Nah, ketika mereka meminta itu wajar dong kalau misalkan mereka akhirnya menerima kebenaran risalahnya Nabi Soleh. ya. Normalnya Akhirnya gitu ya. ya dibikinlah aturan-aturan kan. Nanti dibikin aturan-aturan yang membuat mereka itu kemudian justru melarang aturan-aturan itu. Nah ini ya yang disebut sebagai togwa ini. Kazabat samudu bi togwaha ini. Jadi Oh, ada aturan terhadap onta itu yang merupakan mujizat untuk Nabi oke. Soleh ditetapkan oleh Allah aturannya. Nah, itu adalah cobaan buat mereka ya. Betul-betul Ya. mereka ini tulus atau tidak ketika meminta tanda dari Allah, gitu kan. Ketika Hmm. minta bukti tentang kenabiannya Nabi Soleh. Ternyata kan tidak begitu. Itu kan kita lihat di ayat berikutnya. Ternyata mereka bukan cuma tidak tulus, tapi itu betul-betul adalah alasan-alasan yang mereka buat aja Oh, sehingga eh, terjadilah apa yang akan terjadi di akhir-akhir ayat itu. Ini terkait kata togwa, kalau kita baknya kita maknai sebagai sababiyah, gitu kan. Nah, kita juga sebagian mufasir bahkan bilang bahwa baknya itu mungkin saja bukan sababiyah, nah, bukan sebab, gitu. Jadi kazabat samudu bitogwaha itu bukanlah sebab kata togwa di sana bagi perilaku takzib, perilaku mendustakan Rasul. Tapi kata togwa di sini ini adalah nama bahkan bagi azab yang menimpa mereka. Jadi kayak hmm. ayat di surat Al-Haqqah itu misalkan kazabat samudu wa adun bil qari'ah. Jadi, Bill. jadi kata baknya di sini bukan sebab, tapi Al-Qari'ah ini kan nama azab, ya kan? Surat Oh, Al-Qari'ah tahu ya Bapak Ibu, ya kan? Surat Al-Qari'ah itu kan momen ketika hari kiamat dan saking pentingnya kata Qari'ah ini sampai diulang 3 kali Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma oh, adraka mal Qari'ah. Gitu ya. Ya saking pentingnya tuh ya Al-Qari'ah. Berhenti dulu. Itu ya unik lah mungkin nanti kita bisa bahas. Nah, ya. apa namanya surat Al-Qari'ah itu secara tersendiri ya. Hmm, Sedikit-sedikit gitu Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini saking apa namanya apa mengerikannya mungkin ya. Dan itu hmm, butuh pada betul-betul renungan yang mendalam sampai dibuat dengan intonasi atau bentuk seperti itu diksinya, rangkaian hmm. ayatnya. Nah, kazabat Samud wa Adun bil Korea. Jadi orang-orang Samud dan orang-orang Ad ini itu mereka mengingkari adanya Qoriah nanti. Adanya satu azab yang akan meluluh lantakkan mereka. Kata Qoriah itu kan meluluh lantakkan gitu ya. Oke. Nah, ini kata ba di sini bukan ba sababiyah, jadi bukan karena Qoriah kan gitu, tapi terhadap Qoriah. Jadi mereka itu mengingkari Qoriah itu. Nah, ketika dikatakan kazabat samudu bitogwaha, Oke. berarti mereka mengingkari togwanya mereka. Apa yang dimaksud mengingkari togwanya mereka? Jadi ada satu bentuk azab yang namanya togwa. Jadi mereka mengingkari kalau misalkan akan ada azab yang nama apa yang namanya togwa itu. Oh, Jadi mereka ingkari itu. Jadi mereka itu toh mereka tidak.
melaksanakan perintahnya Allah, mereka juga tidak akan diazab apa-apa, gitu loh dalam tafsiran yang lain. Hmm. Ya, akhirnya pengingkaran ini terjadi kepada azab itu. Ya, mengingkari azab adanya azab itu, ya mengingkari Nabi juga dan mengingkari Tuhan juga kan gitu. Ya, Dimaksud di sini mereka mengingkari adanya togwaha gitu, adanya azab itu. Dan azab disebut sebagai togwa karena apa? Karena ada azab yang sifatnya itu akan melewati batas. Katanya para mufassir. Di oh, azab yang demikian pedihnya itu sampai terus-menerus turunnya. Nah, hmm, orang-orang Samud itu kan di dalam riwayat diceritakan azab yang turun ke mereka itu nggak sekali. Jadi mereka itu hancur tidak sekaligus gitu. Ada orang yang hancur tuh bagtatan ya sekaligus. bagus bahasa. Nah, ada orang yang hancurnya itu kaum itu azabnya itu dia berkali-kali gitu. Nah ini makanya sebagian pasir bilang kata gua di sini boleh jadi justru bukan sifatnya kaum Samud tapi sifatnya si azab itu. Azab. Bahwa Hmm, yang mereka ingkari itu adalah azab yang terus-menerus itu, azab yang akan melewati batas itu. Dan oke. itu akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi makanya di ayat berikutnya juga fa amma samudu fa uhliku bit togiyah gitu kan. Nah, kata togiyah di sini apa? Itu menunjukkan kata azab itu. Jadi kan Hmm, kazabat samud ini ayat 4 sama 5 ya berbarengan ya. Orang-orang Samud sama orang-orang Ad itu mereka mengingkari adanya Qoriah. Sementara hmm. kaum Samud mereka itu hancur bitogiyah, hancur dengan azab yang sifatnya terus-menerus. Oh, Jadi bukan hancur karena sifat mereka yang berlebih-lebihan menurut sebagian mufasir. Jadi ada dua ya, saya mau jelaskan di sini. Ada dua makna. Jadi kata togwa atau togiyah di surat Al-Haqqah itu adalah sifatnya kaum Samud atau sifatnya si azab itu. azab. Nah, dua-duanya itu memiliki kemungkinan. Jadi kazabat samudu bitolwaha bisa berarti orang-orang Samud itu mengingkari Rasul mereka karena mereka punya sifat melewati batas, gitu kan? Oke. Kazabat samudu juga bisa berarti bahwa mereka mengingkari Rasul, sorry, mereka mengingkari bukan Rasul yang diingkari, tapi yang mereka ingkari itu adalah azab yang memiliki sifat togwa. Hmm. Yang Ini azab. menarik nih Bu Ros bilang. Saya kira dia mengingkari bahwa Togo itu bukan untuk mereka. Seperti denial gitu, Ustaz. Mereka merasa itu azab memang bukan untuk mereka. Iya betul persis seperti itu. Bisa. Jadi kalau di dalam tafsiran kedua, gitu kan, di tafsiran yang kedua, coba kita lihat terjemahan yang dia pakai ya. Kalau dia pakai itu menafsirkan kemana? Samud telah mendesain karena mereka melampaui batas. Jadi sifatnya si samudnya yang melampaui batas, kan gitu. Oke. Karena itu katanya sababiyah itu namanya. Baknya bahasa babiyah, gitu kan. Tapi ada batli tak dia itu apa jadi objek. Jadi yang mereka ingkari itu adalah si azabnya itu, mereka denial itu. Mereka menganggap bahwa mereka tidak akan ditimpakan oleh azab yang namanya yang sifatnya togwa itu. Jadi Hmm. sepertinya konteksnya kalau kita mau rekonstruksi, sebelumnya Nabi Soleh seperti sudah mengingatkan, kalau kalian terus begini, kalian tuh bakal dapat azab terus menerus loh. Nah, akhirnya mereka apa? Mereka mengingkari itu, nggak akan ada azab yang terus menerus itu. Kalau tafsirannya tafsiran kedua, gitu kalau kita mau rekonstruksi ya. Dan ini punya penguat. Kenapa? Di ayat yang lain, kita coba apa? Aduh, nanti kita lompat ya. Kalau ini. Nah, ini saya kasih dulu sedikit ayatnya nih. Nih, fa'aqaruha faqala tamatta'u fidarikum salah sata ayam. Ini. Mereka kan akhirnya membunuh si onta itu. Nah, fakola dan akhirnya Nabi Soleh bilang apa? Tamat tahu ya udah senang-senang aja kalian fidarikum salah satu ayam 3 hari. Jadi dikasih kesempatan 3 hari. Oke. Ya. Konteksnya nih, saya mau rekonstruksi konteksnya. Jadi sebelumnya sudah ada peringatan dari Nabi Soleh terhadap kaumnya beliau bahwa
nanti kalian tuh bakal kena azab loh. Dan bukan cuma peringatan, tapi dikasih tenggat waktu gitu, dikasih keringanan 3 hari. Siapa tahu ada yang kembali gitu kan. Nah, tapi mereka mengingkari itu. Sudah dikasih Hmm. waktu, sudah dikasih kesempatan, mereka tetap mengingkari itu. Dan mereka merasa nggak akan ada itu azab yang terus-menerus itu. Kalau kita terima tafsiran yang kedua ini. Yang mudah-mudahan jelas ya makna bitogwah itu. Jadi kata Ya, baknya bisa punya dua makna. Mungkin umumnya kita paham itu sebagai sababiah, bahwa sebab dari takzibnya mereka, mereka mengingkari rasulnya mereka itu karena mereka punya sifat togwa. Tapi yang kedua ini juga ada kemungkinannya. Kenapa? Karena bisa jadi itu yang dimaksud adalah azab, sifatnya azab yang saking terus luar menerus. biasanya dan saking apa namanya besarnya sampai disifati oleh Allah sebagai azab yang togwa gitu ya. Apapun itu gitu kan, apapun itu ini semua menggambarkan kalau kita gagal menumbuhkan jiwa gitu ya, kita itu akan berhadapan-hadapan dengan yang namanya togwa ini. Entah kita yang akan menjadi togut gitu ya, Ya Allah. ataukah azab yang akan berhadapan dengan kita adalah azab yang sifatnya togut tadi, yang berlebih-lebihan. Jadi maksudnya azabnya itu ini kan Mas Azir. Ini saya coba merenungi juga. Azabnya itu sifatnya itu azab kan? Sifat yang berlebih-lebihannya itu kan? Enggak, bukan malah. Eh, itu Kalau kalau Nabi, itu kalau kita artikan si apa namanya togwa ini adalah sifatnya kaum Samud. ya. Ya, itu juga iya sifat buruk itu azab juga sebetulnya. Oh, Betul ya. Tapi ada ya bolehlah kalau kita mau pakai perspektif itu ya. Jadi ada dua macam azab gitu. Satu azab batin, satu azab yang ada di luar. Ya, jadi oh. kazabat samud. Tapi yang kita mau maknai sekarang makna baknya itu. Baknya itu bak sababiyah atau bak ta'diyah dalam bahasa Arab. Hmm. Bak Iya, untuk iya. menjelaskan sebab atau bak untuk menjelaskan objek. Jadi kazabat karena atau kazabat terhadap gitu loh. Karena atau Mengingkari terhadap. karena, jadi ayat ini itu tentang mengingkari karena atau tentang mengingkari terhadap. Nah, kalau kita membahasakan. Oke, oke, oke. Jadi kazabat samudu bitawwaha bisa kita artikan mereka mengingkari Rasul karena sifat togwa, gitu kan. Yang kedua mereka mengingkari Rasul, mereka bukan mengingkari Rasul, mereka mengingkari adanya azab yang Azab. sifat Hmm. togwa gitu ya. Jadi pengingkaran terhadap atau pengingkaran karena. Jadi ayat ini bisa punya dua makna. Oke. Oke. Nah, izim ba'asa ashkoha kazabat samudu bitogwaha. Nah, dijelaskanlah, gitu kan? Dijelaskan secara lebih detail lagi sedikit oleh Al-Quran. Ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit untuk menyembelih unta betinanya Allah. Hmm. Kata is di situ itu keterangan waktu ya biasanya. Dimaknai sebagai keterangan waktu. Huruf isnya, maka dia menjelaskan dan memberikan keterangan terhadap eh, peristiwa takzib atau peristiwa togwa. Gitu ya. Jadi mereka mengingkari Rasul ketika apa? Nah, itu contohnya tuh nanti disebutkan sama Al-Quran di sini izin bahasa ashkoha. Mereka Hmm. bersifat togwa melewati batas itu ketika apa? Nah, di sini dijelasin keterangannya, gitu ya. Izin bahasa ashkoha. Jadi in bahasa itu kan dari kata bahasa. Nah, bahasa itu apa? Bangkit. Oke. Ya kan? Nah, cuma beda dong. Al-Quran bisa bilang id ba'asa ashkoha, tapi kan yang digunakan kata in ba'asa. Ya. Oke. Nah, in ba'asa ini menunjukkan apa? Ada semacam kelatahan dari mereka. Ada semacam keterpancingan. Nah, kita itu terpancing ketika apa? Kepancing apanya nih? Emosi. Ya, emosi. Ya, apapun itu bentuknya. Syahwat, emosi, amarah gitu kan. Kita terpancing kalau kita tidak bisa Mengontrol. betul. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, jadi ketika kita kehilangan daya kontrol dalam diri kita, itu ya tadi yang kemarin pentingnya kata taswiyah itu ya, kata sawaha, wa Sawah nafsi ya. wa ma sawaha. Jadi ketika kita ini
kehilangan daya kontrol, tolong diingat ini adalah contoh dari orang yang gagal menumbuhkan jiwa. Gitu. Oh. Tolong diingat konteksnya ya. Konteksnya. Jadi kegagalan menumbuhkan jiwa itu adalah kegagalan dalam mengontrol jiwa, kegagalan dalam menyeimbangkan jiwa. Jadi bagaimana ujungnya kalau misalkan kita itu gagal menumbuhkan jiwa dalam level yang agak ekstrim. Nah, ini kita bisa jadi kaum samud juga. Kan Oh, gitu. ya, ya. Nah, dan bahkan ya kita itu bisa menjadi bukan cuma kaum samud, tapi kita bisa menjadi ashkoha. Siapa itu ashkoha? Ashkoha adalah yang paling buruk di antara kaum samud, yang paling keji di antara kaum samud. Oh, Kenapa? Ciri-cirinya mereka itu adalah inbaasa. Mereka tuh saking nggak bisa mengontrol dirinya, ya dengar sesuatu tuh langsung marah gitu, langsung latah, reaktif, dipancing, hah? reaktif. Aktif, langsung bangkit gitu ya. Jadi Hmm. saking dia bencinya sama Nabi Soleh, Nabi Soleh cuma bilang sedikit, dia mungkin bahasnya 10 kata, dibilang satu kata dibalasnya 10 kata gitu. Oh, Ya, itu kata inbahasa. Jadi bukan sekedar kata bahasa. Jadi kapan keterangan ini, keterangan dalam bagaimana bentuk pengingkaran mereka dan bagaimana bentuk togwanya mereka, itu adalah mereka itu inbahasa. Mereka itu betul-betul mengingkarinya dengan pola yang latah dan terpancing amarahnya. reaktif. Oke. Reaktif. Nah, ini betul-betul menunjukkan ini seharusnya ya, seharusnya ini menunjukkan kesesuaian antara tadsiyah gitu ya dengan togwa dan juga kata inbaasa. Ya mudah-mudahan puzzle itu yang mau saya susun dan itu mudah-mudahan terbentuk buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi turunan-turunannya percabangannya itu sampai di mana? Tadsiyah ini yang dasaha kan ayat sebelumnya kan. Ya, dasar. Terus tadi apa? Tadsiyah, Kenapa? tadi Taksia gitu kan, terus tagzib, togwa, sama. togwa, dan kita sampai di inbaasa. Oke, oke, oke. Gitu kan. Jadi itu cuman dari kegagalan kita dalam tazkiyah. Ketika tazkiyah itu gagal terjadi dalam diri kita, kita akan masuk file atau kita akan masuk lorong tazkiyah. Ketika kita masuk lorong tazkiyah, kita akan bisa sampai di titik takzib. Dan ketika kita takzib, itu kita bisa memperoleh sifat togwa. Togwa. Ketika kita sudah memiliki sifat taqwa, kita akan menjadi orang-orang yang inba'asa. Bukan Ya. cuma melewati batas, kita menjadi orang yang bangkit dalam melewati batas. Ada orang melewati batas tapi individual. Iya nggak? Oh, maksud. Jadi dia provokatif jadinya. Udah reaktif Ah, provokatif. betul. Dia menjadi pemimpin buat keburukan itu. Benar Dan ya. bukan cuma dia menjadi pemimpin buat keburukan, tapi dia itu adalah pemimpin yang sifatnya itu tuh. Apa otoriter gitu ya, diktator gitu. Hmm. Kenapa? Karena kata inba'asa ini menunjukkan apa? Eh, eh, Kemudahan dia dalam terpancing ya. Nah, tipe-tipe pemimpin itu kan banyak ya. Nah, ada tipe Ya. pemimpin tuh yang masih bisa mengontrol diri, ada tipe pemimpin tuh yang kayak gitu. Nah, diktator itu menjadi diktator karena dia itu biasanya tidak bisa mengontrol dirinya. Dulu di sejarah kelam ya, nggak apa-apa ya kita sedikit cerita sejarah kelam ya. Ya, ya. Islam kan nggak semuanya sejarahnya putih kan. Iya. Sejarah Islam itu kan juga penuh peperangan antara satu bani dengan bani yang lain. Nah, Mm-mm. dulu tuh di masa Bani Muawiyah itu ada namanya Al-Hajjaj, bukan Oke. Al-Hajjaj. Nah, ini Al-Hajjaj ini adalah orang yang dulu ketika perang antara pasukannya eh, Yazid bin Muawiyah dengan Bani Zubair. Oh Ya. ya. Nah, dia menyerang Bani Zubair saat itu yang sudah hampir menang, ya kan? Tapi dia akhirnya terpaksa harus mundur dan bersembunyi di Mekah. Dan hukum perang Islam itu kalau orang udah mencari tempat aman di Mekah itu nggak boleh dikorek karena Mekah itu kan diharam ada pertumpahan darah di situ. Oh iya, iya, iya. Tapi Al-Hajjaj ini dia tetap nyerang dan bahkan bukan cuma nyerang dia bakar Ka'bah dulu. Bakar Ka'bah ya. Iya, iya. Ya, gitu kan. Nah Al-Hajjaj ini ceritanya ini kan panglima saat itu dia itu sampai di apa namanya karakter kalau dia nggak, ngebunuh orang dia ngerasanya gatel gitu.
Maka kalau dia lagi bosen, disebutkan dalam sejarah, dia panggil orang cuma buat disembelih sama dia. Gitu ya. Itu kegagalan orang ketika menumbuhkan jiwa itu bisa sampai di sana. Kita insya Allah sih nggak sampai di sana gitu ya. Kekerasan hati itu kan bisa seperti itu. Ya Gitu Allah. ya, ya kasus-kasus yang terjadi di tengah umat Muslim itu kan juga sebagian kan seperti itu ya. Ada orang yang bisa menyembelih kepala sesama Muslim juga, tapi dia tidak merasakan apa-apa gitu, dan bahkan dia bertakbir gitu. Padahal Astaga. Nabi buat orang di Fatu Mekah yang sepanjang hidupnya, gitu ya, sepanjang hidupnya itu menyengsarakan Nabi, di Fatu Mekah itu dikasih keamanan Ampun. sama Nabi dan diampuni Keamanan. sama Nabi. Gitu. Padahal semua sahabat bilang enggak, ini orang munafik ini. Semua sahabat bilang ini kita apa namanya selesaikan aja hidupnya di sini waktu Fatu Mekah. Kata Nabi enggak, dia udah bersyahadah. Ketika dia bersyahadah, maka dia aman jiwanya. Jadi kontradiktif banget si jiwa ini ya. Kalau dia lagi tatsiyah sampai ke imbasa itu, kalau dia nggak melakukan keburukan, gatel gitu. Betul, itu Kalau namanya Nabi karakter. sebaliknya jauh banget. Mm-mm. Eh, Bahkan udah kelihatan buruk pun dimaafin karena ulas asih itu ya. Betul. Ya, Allah. ini Dan ini momen. ini berhasil dari tazkiyatun nafsnya udah pasti ya Nabi yang ini justru gagal gitu ya. Iya, iya. Iya. Itu sejarahnya sampai bakar Ka'bah gitu. Mm-mm. Nah, itu sebetulnya contoh aja. Cuma kan kita perlu refleksikan itu dalam diri kita. Mana yang kira-kira sudah mengakar dalam diri kita? Oh, Mana yang kira-kira sudah mengkristal dalam diri kita? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ketika sesuatu sudah mengkristal dalam diri kita, itu akan menjadi inbaasa buat kita. Itu akan menjadi ketagihan, semacam kecanduan buat kita. Ada orang innalillahi. kecanduan bohong loh. Ada orang kecanduan gibah loh. Ada orang kecanduan ngelihat non mahram gitu. Ada orang kecanduan loh. Itu kecanduan-kecanduan dalam diri kita. Jangan kira inbaasa ini cuma buat kaum samud doang. Ya Allah, ya Ada Allah. level tertentu ini bahasa itu ada dalam diri kita juga. Kelatahan, keterpancingan terhadap hal-hal buruk itu ada dalam diri kita juga, dan itu bentuk kegagalan kita, itu harus kita terima dulu. Itu bentuk kegagalan kita dalam menumbuhkan jiwa kita. Ya Allah. Ada yang terbiasa kalau nggak gibah tuh gatel gitu ya. Itu tuh Iya, level-level tertentu di imbasa berarti ya. bahkan bukan cuma sekedar dia jadi orang yang berpartisipan dalam gibah, dia adalah inisiator gibah gitu kan. Bisa jadi Innalillahi. ini bahasa gitu kan. Dia yang bikin majelis gibah itu, kalau dilihat orang kok sepi banget, kok pembahasannya nggak seru nih. Tangga yang ini nih kita bahas nih. Gitu kan. Iya, iya, Terbohong atau misalkan ya gitulah kan, tongkrongan itu kan ada pelopornya gitu biasanya kan. iya, iya. Nah, itu ashkoha namanya. Jadi izin bahasa ashkoha. Asyik. Jadi takzibnya kaum Samud itu bukan cuma sekedar takzib dari sifat togwa, tapi karena ada pelopor dalam ketogwaan itu. Karena Hmm, dalam sifat melewati batas itu ada yang memang betul-betul inbaasa sampai di level inbaasa. Ada kan kadang-kadang kita kalau nggak ada pelopor kan kita malu ya, kita takut. Nah, ada iya, orang-orang iya. nekat nih. Nah, perlu orang-orang nekat ini ya. Nih orang-orang nekat kayak gini nih perlu buat kejahatan ini. Karena Astaga. kejahatan itu kalau misalkan apa namanya tidak dipelopori, biasanya orang itu anu apa namanya bakal ngerasa malu gitu. Tapi ketika sudah ada yang mempeloporinya pelan-pelan itu nggak kerasa, itu akan menjadi kebiasaan. Anda tahu dulu di Barat orang itu orang ya, kalau baju apa ada bagian tubuhnya dari leher sampai lututnya itu kelihatan apa kelihatan itu betul-betul akan disisihkan dari sosial. Itu Gimana, melawan gimana? adab. Jadi kalau misalnya dari leher sampai kan aurat dulu kan Iya, iya, kesopan itu kan dari leher sampai lutut ya, iya, iya. ya kan? Nah, feminisme awal itu menganggap orang ketika dia itu menggunakan pakaian yang terbuka di antara wilayah leher sampai lutut itu Betul. mencederai martabat wanita, Oke. gitu ya. Di wanita itu adabnya buat di barat sendiri ya, gitu. Tapi ketika ada peloporan, gitu, ada kepeloporan dan ada ketagihan, gitu, gitu ya. Nah akhirnya apa?
mau dibuka bagaimanapun, sekarang justru orang yang menutup itu yang merasa malu. Kebalikan malah ya. Iya, gitu kan. Nah, itu akibat dari kata togwa itu. Jadi togwa dan itu kawin atau digandeng dengan sifat inba asa tadi. Jadi bahaya itu, bahayanya kepeloporan itu ya. Tapi untuk kebaikan juga bisa. Jadi bukan cuma sekedar keburukan gitu kan. Tadi kontradiksinya kalau istilahnya Mas Imam tadi ya. Untuk yang baik pun begitu. Ketika kebaikan itu ada yang mempelopori, akhirnya kebaikan itu ringan. Maka kita perlu lingkungan, kita perlu circle, kita perlu forum. Mudah-mudahan forum kita pun bisa menjadi forum yang kurang lebih seperti itu. Jadi kita semangat berbuat baik gitu ya. Kalau ada orang lain yang berbuat baik juga. Makanya puasa pun kan, puasa itu kan hukumnya sulit ya. Karena itu bertentangan dengan kecenderungan kita seumur hidup yang paling mendasar, makan, minum, dan berhubungan. Belum, Ya ya. kan? Nah itu tiga hal yang paling mendasar dalam hidup kita, dan itu diulang-ulang oleh kita, khususnya makan sama minum ya. Tiba-tiba kan itu dilarang. Ini Hmm. kan berat hukum ini. Nah, karena ini berat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala harus menyisipkan suatu kalimat yang bisa meringankan kita secara psikologis. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina Minkobliku. min qablikum. Gitu. Ini penting nih kama kutiba alal ladina ini kenapa harus dibawa sama Tuhan? Kalau dihilangkan apa nggak bisa? Ya bisa aja, tapi kan ada pesannya di situ. Bahwa suatu kesulitan ketika kita ngerasa bahwa ini adalah suatu kewajiban yang bahkan sudah ada sejak zaman dulu, akhirnya kan kita mikir harusnya orang dulu aja berhasil, orang dulu kita kan Oh, nggak sendirian berarti. Jadi pentingnya suatu kebaikan itu dilakukan bersama-sama. Jadi betul. ketika itu dilakukan bersama-sama, akhirnya puasa kan, puasa kalau bukan di bulan Ramadan lebih sulit nggak? Iya, iya, Puasa di iya. bulan Ramadan karena semuanya kita ngerasa kesulitan itu kita tanggung bersama-sama, akhirnya nggak, kayaknya lebih ringan gitu. Apalagi kalau Betul. kita yakin itu sudah dilakukan sejak zaman dulu gitu ya. Masya Allah. Nah ini pentingnya karena apa namanya inbahasa itu ya. Termasuk ini dong ya, kalau sedikit Burukan, promosi ya Mas Azir ya. buat burukan. Termasuk kajian ini gitu misalkan. Awalnya mungkin sulit nih kita mau mindful, belajar gimana, aduh subuh. Tapi karena banyak orang, ada 200 orang yang hadir, istiqomah, terprovokasi lah. Saya cocokologi nih. Iya, ya nggak perlu keterpancingan kayak gitu. Mungkin suatu saat kita perlu tuh apa namanya bikin kajian tentang pentingnya lingkungan dalam membentuk sifat bahkan akidah kita gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, Betul, betul. orang Yahudi itu kan itu karena kepeloporan Samiri akhirnya mereka bayangkan orang Yahudi udah diselamatkan loh Iya. dari Firaun, dibelah lautan khusus buat mereka. Nabi Musa gitu ya dikasih Taurat apa namanya bersemedi 40 hari gitu kan. Itu buat mereka juga. Tapi itu semuanya apa mujizat-mujizat tongkat jadi ular semuanya itu nggak cukup. Ketika Nabi Musa pergi cuma sebentar doang 40 hari pulang-pulang mereka udah nyembah sapi lagi kan gitu. Mantap. Dan dinukil dalam Al-Quran itu karena mereka ngelihat itu, ngelihat mereka melewati apa namanya suatu kota dan di kota itu nyembah berhala gitu kan. Mereka minta sama Nabi Musa, kenapa kita nggak dikasih Tuhan yang bisa kami lihat juga? Gitu kan. Itu pentingnya apa namanya? Cuma sekedar ngelihat doang loh. Cuma sekedar apa? Itu bisa menimbulkan suatu keinginan yang berlebihan dari kita. Oh Kalau sekarang, ini, Zat, kalau ini Mas, bisa nggak dibilang nih, Israel itu kayak Imba Asa ini nih, dia kayak oh iya, betul, persis. Dan itu permainannya dia kan. Yang Istri dia Will. kuasai itu sebetulnya ya bukan aspek militer gitu ya, tapi Hmm. jiwa kita yang dikuasai sama dia. Hmm. Dia ini kan apa ya eh, mungkin ahli pancing yang hebat ini. Provokatif banget gitu ya, expert Iya, of provokatif. propaganda, provokasi, film-filmnya mereka, produk-produknya mereka itu kan semuanya hal-hal yang membuat kita ketergantungan. Hmm. Jadi mereka bikin forum apapun, kita bakal gandrung itu.
gitu kan. Jadi betul-betul kepeloporannya mereka itu betul-betul sudah kita gandrungi. Kepeloporannya mereka itu sudah betul-betul menjadi ketergantungan buat kita, sehingga ketika ada momen seperti Palestina sekarang, ya itu pun kita sudah bersyukur ya, boykot itu alhamdulillah memberikan hasil gitu ya. Tapi kan kita sadar terlambat. Itu harus kita akui juga. Dan melepaskan itu kan sudah sulit. Iya, Dan iya. terjadilah apa yang terjadi sekarang gitu kan. Dan ini menjadi mata rantai yang mungkin nggak tahu, mudah-mudahan bisa bisa kita lerai ya. Dan mudah-mudahan apa orang-orang di Palestina juga bisa mendapatkan ketenangan lah minimal. Kan? Bisa tidur seperti kita tidur, bisa makan seperti kita makan, bahkan bisa kajian seperti kita kajian sekarang. Ya, Mereka mungkin punya kesempatan seperti kita gitu kan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dari kata inba'asa ini kita bisa memahami bahwa kejahatan pun itu menjadi masif, perlu pada suatu bentuk kebangkitan. Dan kebangkitan itu biasanya perlu pada inisiator, perlu leadership. Nah, itu yang disebut sebagai izim bahasa ashkoha. Jadi perlu orang yang paling syaki, orang yang paling keras hatinya, orang yang paling bebal hatinya, yang paling buruk di antara mereka itu bangkit dan memimpin mereka untuk melawan atau mendustakan Nabi Soleh. Akhirnya Nabi Soleh bilang apa? Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Rasulullah yaitu Nabi Soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah ini beserta minumannya. Eh, jadi pertama yang mungkin sama-sama perlu kita teliti adalah kenapa Nabi Soleh itu langsung bilang naqatallah wa suqiyaha. Kan itu nggak ada kata kerjanya sebetulnya ya. Makanya dalam Depak itu dikasih kata kurung tuh, biarkanlah. Nah, karena kata biarkanlah ini nggak ada dari sini. Fakolah Rasulullah. Nah, oh iya benar. Kan nggak ada kata kerjanya kan. Fakola lahum Rasulullah. Ya, Nabi SAW berkata kepada mereka, unta Allah dan minumannya. Kan gitu langsung. Kalau kita mau terjemahan secara letterlek. Iya. Apa kata kerjanya? Unta Allah dan minumannya kenapa? Gitu kan. Nah, ada Hmm. kata kerjanya itu nggak ada. Itu apa dikasih dalam kurung nih dalam terjemahan Depak. Biarkanlah gitu kan, fahzir gitu kan, Hmm. jagalah, biarkanlah. Nah, itu semuanya kata-kata kerja yang dianggap tersembunyi dan tidak disebutkan oleh Al-Qur'an. Kata sebagian mufassir itu menunjukkan sebetulnya bahwa apa, peringatan itu udah diulang-ulang sama Nabi Soleh. Oh. Jadi sepertinya sudah ada di benak mereka. Jadi kalau misalnya kita bilang buku tuh buku buku, kalau kalau orang lain yang nggak ngerti konteksnya, ya Iya. mungkin ya, apaan buku tuh buku buku buku. Tapi kalau orang yang ada di circle kita, maksudnya kita tuh buku tuh bisa jagain, awas nanti ketumpahan air misalkan, kan gitu. Ah. Nah, kayak gitu deh. Nakotaullah wa suqiyaha gitu. Jadi seolah-olah emang Nabi Sallallahu tuh udah bilang berkali-kali, kalian jaga. Ini kalian sendiri yang minta loh mukjizatnya. Sekarang Tuhan minta kalian menjaga itu. Jaga ini onta ini gitu. Dan jaga minumannya, jangan sampai kalian nggak kasih air. Nah, kalian yang siapa suruh kalian yang minta mujizat, sekarang kalian yang dicoba balik sama Tuhan. Kalian kan nantang Tuhan, sekarang Tuhan nantang kalian balik. Kalian bisa nggak kecil aja, sedikit aja yang diminta sama Tuhan, kalian jaga onta ini dan jaga minumannya. Jangan sampai kalian nggak kasih minum dia. Gitu ya. Gampang banget ya. Iya, sebetulnya nggak gampang-gampang banget juga sih. Nanti kita bahas. Kelihatannya Mas. Dan dari sini kita bisa tahu ya, kata nakotullah itu kan mudof ke kata Allah gitu. Jadi kayak baitullah gitu. Jadi ini bukan rumah biasa. Baitullah itu kan rumah ya, Ka'bah itu saya lupa lagi syairnya. Ini persis di apa namanya, menjadi keheranannya Abraha saat itu. Abraha siapa sih? Itu itu tuh yang tadi dijelasin di ayat sebelumnya tuh kayaknya tuh. Bukan Abraha, Izin Abraha. Abraha itu pemimpin yang Ashko melakukan penyerangan. invasi. Iya, Hmm. invasi ke tanah Mekah. Arab saat itu, dan itu diabadikan di menjadi satu surat, namanya surat Al-Fil. Ya.
ya kan? Nah, surat gajah gitu ya, surat gajah. Nah, di surat gajah ini eh, ceritanya kan pemimpin kaum Nasrani di bilangan Yaman itu kan dia mau nyerang Arab. Kenapa? Karena dia nganggap kok orang-orang dia bikin gereja yang sangat megah, orang-orang malah nggak datang. Tapi orang-orang malah datang ke Mekah yang notabene sebetulnya cuma batu-batu doang, kotak dan nggak ada kemegahannya sama sekali. Oke. Itu menjadi keheranan buat dia. Akhirnya dia kirimlah pasukan bala tentara yang diisi dari gajah. Orang Arab saat itu kalau ngeliat gajah itu, wah, sampai sekarang pun mereka kalau ngeliat gajah takjub karena emang nggak ada gajah di sana. Iya, Yang iya. menurut jadi itu dianggap sebagai hewan yang betul-betul memang sangat besar dan menakjubkan gitu. Kata kata gajah. Eh apa namanya dari sebetulnya jokesnya juga ya nggak usah lah kita kebanyakan cerita nanti. Ada jokesnya juga itu kan. Surat Al-Fil itu kan surat Al-Fil ini gajah tapi suratnya pendek gitu ya. Nah, sementara surat An-Naml itu suratnya apa namanya tentang semut yang kecil tapi suratnya panjang. Nah, ini agak kontradiktif gitu ya. Itu ada ceritanya itu. Nah, Oh, terlepas dari itu, ya masih mungkin udah tahu ceritanya. belum, belum, Terlepas belum. dari itu, Makanya, intinya apa? Abraha itu kan eh, kesel ya, dia udah bikin gereja mewah-mewah, tapi kok ada Ka'bah yang cuma sepetak kotak itu kok malah ramai gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena dia itu memiliki kemuliaan sebagai bukan cuma sekedar kotak, tapi dia itu adalah bukan cuma sekedar bait, tapi baitullah gitu kan. hmm, Nah, itu yang dimaksud dengan keberkahan ya. Jadi keberkahan itu ketika sedikit dia itu akan menjadi banyak. Nah, makanya kata kausar itu beda sama takasur kita kemarin sudah sempat bahas kan. ya. Kausar itu adalah mata air. Mata air itu kecil tapi jadi sungai. Hmm, Kota kasur banyak tapi jadi sedikit, bakal habis pelan-pelan. Gitu ya. oke. Nah, yang Ka'bah itu meskipun cuma sekedar kotak, tapi dia itu betul-betul membawa keberkahan. Jadi sesuatu yang kecil itu tidak akan pernah kecil kalau dia disertai dengan keberkahan itu. Disertai dengan kata Allah itu. Bait Hmm, enggak akan menjadi bait biasa, tapi karena dia disandingkan dengan kata Allah, maka dia akan mendatangkan keberkahan. Jadi segala sesuatu sekecil apapun kalau emang niatnya itu untuk Allah, itu akan mendatangkan keberkahan. Nah, nakotullah itu bukan sekedar unta, bukan sekedar unta betina, tapi unta betinanya Allah loh. hmm, Itu adalah unta yang seharusnya mendatangkan keberkahan buat mereka. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap untanya Allah ini? Kan gitu pertanyaannya. Kita selesaikan aja deh surat Asy-Syams ini ya. Tinggal dikit lagi. Waktunya sudah lewat ya. 7 lewat 4. Ya, Ya, terserah Mas Azirnya. ya intinya apa? Akhirnya Itu mereka kan tadi ada yang bilang itu, eh, penyebutan objek tanpa kata kerja itu menunjukkan peringatan yang berulang itu ada di ayat berlaku sama seluruh ayat Quran nggak katanya? Biasanya biasanya kayak begitu. Apa namanya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata kerja bagi suatu objek, nah itu biasanya eh, apa namanya kata kerjanya itu sudah dipahami. Bahkan itu jadi kaidah dalam bahasa Arab. Maksudnya di ayat-ayat Quran juga artinya sama, jagalah gitu. Jagalah unta dan Oh enggak jagalah. Biasanya ada kata-kata yang lain yang lebih sesuai gitu. emang ini kan menyesuaikan dengan si kaumnya gitu ya, dengan Eh, circle-nya gitu ya. konteksnya lah lebih tepat konteksnya itu beda-beda gitu. Oke, lanjut. Gitu ya Saya Bros mau ya. ingat-ingat ayat lainnya, tapi ya terbaliknya juga kayak begitu ya. Sebaliknya begitu juga kadang-kadang Al-Quran itu menggunakan kata kerja tanpa objek. Nah itu juga pesannya beda lagi. Jadi itu emang itu caranya Al-Quran itu unik-unik gitu ya. Kadang-kadang ada objek tanpa kata kerja, kadang-kadang ada kata kerja tanpa objek. Kayak misalnya ikro, apa yang dibaca? Oke, oke. Ikro, apa ikro? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan. Cuma dikasih tahu kata kerjanya dan caranya gitu kan. Tapi apa yang dibaca? Nggak ada yang dibaca. Itu menunjukkan bahwa apa? Misalnya itu keumuman gitu. Segala sesuatu itu harus dibaca. Hmm. Misalnya ya. Jadi ya adalah apa namanya kaidah-kaidah seperti itu dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab.
Nah, kaum Samud ini ya, Naqatullah itu faqala lahum Rasulullah, Nabi Soleh itu betul-betul ingin mereka diuji untuk apa? Untuk menjaga si onta ini ya. Dan berdasarkan ayat yang tadi kita bahas gitu kan, sebetulnya kita bisa paham. Qala hazihi naqatun laha syirbun walakum syirbun yaumin maklum. Jadi berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 155 sampai 156, kita bisa paham bahwa ujiannya itu sebetulnya meskipun terkesan mudah tapi sebetulnya nggak mudah-mudah banget juga. Kenapa? Karena satu hari buat onta itu dan satu hari buat mereka. Jadi mereka selang-seling menggunakan air itu, menggunakan jatah sumur itu. Jadi satu hari mereka nggak boleh pakai sumur itu, mereka simpan aja buat mereka di hari sebelumnya dan satu hari buat si onta ini. Wah, ini yang ashkoha tadi, ini kesel ini. Kok hewan kok malah lebih dimuliakan daripada manusia kan gitu. Satu hari lagi sumur khusus privilege buat dia doang. Gitu kan. Kalau kita mau bikin-bikin alasannya itu kan mudah ya buat memprovokasi massa gitu kan. Coba kita manusia, ini agama apa ini? Masa hewan lebih dimuliakan daripada manusia? Coba lihat ini apa namanya kita sekarang semuanya kekeringan, kita semuanya kehausan. Ini berarti ini agama ini nggak benar gitu. Kalau mau diprovokasi kan begitu kira-kira. Nah ini persis dilakukan sama mereka. Satu hari kok malah ya onta namanya juga onta ya onta nggak perlu satu hari dikasih air gitu kan. Dan onta itu kan bahkan apa bisa menampung air gitu kan. Ini agak kontradiktifnya. Betul-betul dicoba mereka sama Allah. Satu hari mereka, satu hari si onta berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 155 dan 156. Akhirnya mereka mengingkari Nabi Soleh, fa'aqoruha gitu ya. Dan bukan cuma mereka tidak menjaga onta itu, tapi mereka akoruha, mereka sembelih onta itu. Innalillahi. Fadam dama alaihim robbuhum bizambihim fasawaha. Gitu kan. Maka Tuhan membinasakan mereka dengan dosa-dosanya, lalu meratakan mereka dengan tanah. Kata akoruha itu secara bahasa memiliki apa namanya eh, memiliki apa namanya makna akar atau dasar dari sesuatu. Jadi akar sesuatu disebut sebagai oker. Nah, ketika dikaitkan dengan onta dan menjadi kata kerja, itu maksudnya apa? Membunuh onta itu. Maksudnya bukan cuma sekedar membunuh, tapi kata ukor itu karena bermakna dasar, yang menjadi dasar dari suatu badan itu kan kaki, gitu ya. Disebutkan bahwa fa'akoruha itu sebetulnya membunuh dari kakinya dulu. Jadi kakinya ditebas sama mereka, Ya Allah. gitu kan. Nah, onta kalau nggak punya kaki itu pelan-pelan bakal mati, gitu kan. Dan di sini uniknya fa'akoruha. Padahal tadi apa? Kazabat samudu bitogwaha gitu kan. Ini bahasa ashkoha semuanya kata kerja tunggal. Tapi ketika akoruha fa'akoruha menggunakan kata jamak. Bareng-bareng gitu. Heeh, kemudian baru ya. Tapi ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya satu orang tapi dinisbahkan kepada banyak orang. Nah, kata mufasir ini menunjukkan bahwa orang lain itu ridho dan keridoan itu adalah mengambil bagian dari kezoliman. Jadi ketika kita diam, ridho gitu, kita nggak menunjukkan keberpihakan kita ketika Oh, ada perbuatan zolim, nah itu juga berbahaya. Maka itu dinisbatkan ke seluruh kaum Samud saat itu. Karena jadi mereka yang karena mereka bunuhnya tuh bersuara. satu, yang Iya, bunuhnya satu, cuma yang lain ngelihat doang, nggak ngelarang, iya. kayak Rido, Atau ikhlas ya udah minimal bunuh aja. sekelompok kecil yang menginisiasi, tapi yang lain itu tadi, itu kan para pengikut, followers gitu. Yang Oh, diam, nah ini juga makanya dinisbatkan secara bentuk jamak fa'aqoruha. Gitu kan, fa'aqoruha fa'asbahu nadimin itu urat di surat Asy-Syu'ara ya. Di kisahnya Nabi Soleh ini dinukil juga di surat Asy-Syu'ara, bukan cuma di surat Asy-Syams ini. Fa'aqoruha, nah mereka itu akhirnya membunuh itu dan mereka nadimin. Akhirnya mereka itu pada menyesal gitu ya. Followers ini kayak begitu ya. Jadi ketika mereka sudah melakukan perbuatan buruk dan perbuatan buruk itu baru mulai kerasa efeknya, baru mereka itu pada menyesal. Ya di momen sejarah Islam ya banyaklah seperti itu ya terjadi ketika udah banyak yang syahid gitu ya. Akhirnya mereka itu baru sadar karena mereka diam, akhirnya orang-orang yang baik itu harus syahid gitu karena diamnya mereka. Nah itu bahaya tuh, ya kan? Nah, ini kita sebetulnya di surat Syams ini
cerita kaum Samud ini juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita itu tidak boleh tinggal diam di hadapan apa namanya pelopor-pelopor kejahatan itu. Nah, kata Hmm. Damdama ini kan, nah akhirnya apa azab yang turun sama mereka itu diutarakan oleh Al-Quran dengan kata Damdama. Damdama itu bermakna menutupi sesuatu dengan rapat dan bahkan melapisi. Jadi sesuatu itu udah rapat dan dilapisi itu kayaknya nggak ada celah lagi. Dan bahkan dari Oh, kata damdama itu ada unsur tikror di situ. Makanya saya bilang tadi, jadi mereka pengulangan. betul ditutup azabnya itu dan dilapisi dengan azab dan itu terjadi berkali-kali sampai betul-betul rata. Ya kan? Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Gitu kan? Fasawaha itu akhirnya apa? Mereka menjadi rata semua. Jadi dikenakan azab yang menutup dan meliputi dan itu terjadi berkali-kali sedemikian rupa sampai betul-betul rata mereka. Gitu ya. Wala yakhafu uqbaha. Alhamdulillah kita sampai di ayat terakhir. Wala yakhafu uqbaha ini punya tiga kemungkinan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bisa jadi Allah yang tidak takut, tidak takut terhadap akibatnya. Jadi dia tidak takut terhadap akibatnya ini nggak jelas ini Oh iya. terjemahannya. Ya kan? Tapi betul, kenapa? Karena memang punya tiga kemungkinan. Bisa jadi Tuhan. Tuhan tidak tahu terhadap akibatnya. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Orang itu pemimpin ya, pemimpin yang penakut itu ketika mau memberi hukuman, punishment terhadap masyarakatnya, biasanya mereka punya banyak pertimbangan. Kenapa? Karena mereka nggak punya kekuasaan yang absolut. Benar nggak? Oh, ada rasa takut, ragu Iya gitu ya. dong. Misalkan kita, apalagi kalau itu basis masa kita, kita itu menang di pemilihan, ya kan? Karena misalkan masyarakat Jawa Timur misalkan, oh kita mau punish masyarakat Jawa Timur takut kita. Oh, Kenapa? Karena kita punya kekuasaan dari masyarakat itu atau kita gubernur gitu karena daerah tertentu, daerah itu pasti kita istimewakan. Atau minimal kalau kita mau kasih punishment ke mereka, punishment itu nggak akan berat. Kenapa? Itu basis masa kita. oke. Kekuasaan kita tidak absolut. Tapi ketika Allah berfirman wala yakhafu uqbaha, Tuhan sama sekali nggak takut karena nggak ada yang punya kepentingan di sini. Jadi Tuhan maha kuasa dan Tuhan bisa menimpakan itu kepada mereka. Kuasanya absolut juga Tuhan. Kekuasaannya pun absolut juga gitu. Oh, itu kemungkinan pertama tuh. Mungkin yang pertama, kalau yang tidak takut itu adalah Allah, gitu kan. Oke. Kalau yang tidak takut adalah Nabi Soleh, gitu kan. Kemungkinan kedua. Jadi maksudnya apa? Nabi Soleh itu sampai di momen kayaknya udah ya udahlah, saya sudah pasrah gitu ya. Ya Allah lakukan apa yang engkau hendak lakukan gitu. Dan saya sudah tidak mengkhawatirkan lagi kaum kaum saya. Kan para nabi ini kan betul saking sayangnya sama kaumnya. Nabi Nuh kan begitu juga ya. 950 tahun gitu berdakwah nggak berhasil. Sampainya akhirnya Nabi Nuh bilang ya udah saya serahkan kalian sama Allah gitu. Kumpulkan ayat itu kumpulkan semua pasukan kalian dan saya cuma sama Allah gitu. Nah gitu. Jadi ada momen ketika para nabi akhirnya ya sudah menyerahkan diri gitu ya dan pasrah sama Allah apa yang akan dilakukan Allah terhadap kaumnya gitu. Dan Nabi Soleh pun seperti itu. Kalau ini ya khofunya ini adalah Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh udah nggak takut lagi tentang masa depan kaumnya. Dan kaum Samud itu kan udah nggak ada jejaknya lagi, yang gitu. Dan itu Hmm, Nabi Soleh nggak takut ya untuk apa namanya eh, kejadian yang akan datang itu. Itu kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan ketiga itu adalah ya kaum Samud itu sendiri. Jadi saking bebalnya mereka, saking keras kepalanya mereka, dan saking mereka itu sudah memiliki karakter yang mengakar gitu ya dalam keburukannya sampai-sampai mereka itu ya la ya khofu ukbah mereka nggak takut sama akibat diri mereka sendiri oke. gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya kira kalau mau ikut apa namanya rangkaian ayatnya mungkin yang kemungkinan ketiga ini lebih tepat kalau Hmm, saya. Tapi ini semua punya pandangannya di tafsir, tiga-tiganya itu ada yang berpandangan seperti itu dan biasanya tafsir-tafsir pun tidak memilih satu di antaranya karena tiga-tiganya itu memungkinkan. oke. I see, I see, I see, I see. Gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, Alhamdulillah surat Asy-Syams ini akhirnya dengan
di bagian akhir agak tergesa-gesa gitu karena saya khawatir nanti apa namanya justru nggak selesai surat Asy-Syamsnya. Kita bisa sama-sama eh, apa namanya renung serenungi, kita bisa sama-sama diskusikan sampai di ayat terakhirnya, alhamdulillah. Dan kalau ingin saya simpulkan, surat ini terdiri dari 3 part, dimulai dengan sumpah bertubi-tubi gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan part kedua yang sangat penting, yaitu tentang pentingnya penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa itu merupakan persoalan terpenting dalam kehidupan manusia. Mana kita sempat singgung karena ketika orang tidak menyucikan jiwanya, dia akan menjadi hawa nafsu bagi dirinya, yang akan menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Jadi penyucian jiwa itu adalah kemerdekaan kita, gitu, kemerdekaan sejati kita. Di keberhasilan, keselamatan dan kemenangan kita itu bergantung pada sejauh mana kita itu menumbuhkan jiwa kita. Dan di part ketiga kita diberikan oleh Allah sedikit pelajaran dan sedikit peringatan bagaimana kalau kita gagal. Kalau kita gagal menumbuhkan jiwa kita, mungkin kita bisa menjadi ashkoha, atau mungkin kita bisa menjadi fa'akoruha. Orang-orang yang diam ketika ada ashko, pelopor-pelopor dalam kejahatan gitu. Jadi Ya itu Allah. bentuk-bentuk dari kegagalan kita. Dan itu sedikit sekali contoh yang diberikan oleh Allah, tapi betul-betul mungkin bisa mengubah kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya forum ini, dan dengan adanya kajian ini, kita bisa sama-sama menumbuhkan jiwa kita, dan kita bisa sama-sama menjaga amanah cahaya yang dititipkan Tuhan dalam diri kita ini, dan kita bisa lebih mengenal seluruh geografi dan seluruh kejadian Medan. medan yang ada dalam diri kita. Mari sama-sama kita tengok ke dalam, itu mari sama-sama kita renungkan diri kita. Kenapa? Karena itu selalu lebih sulit ketimbang menengok keluar. Kita selalu bisa menilai orang lain sepanjang-panjangnya, sehebat-hebatnya. Tetapi kita biasanya lupa sama apa yang terjadi Dalam dalam diri kita. diri kita. Jadi sibukkanlah diri kita dengan keburukan yang ada dalam diri kita dan sibukkanlah diri kita dengan kebaikan yang ada di luar diri kita. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang tenang, berbahagia dan selamat. Qad aflahaman zakaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Akhirnya. Akhirnya ini buat saya bukan gembira aja sih. Maksudnya dahsyat lah. Eh, dahsyat ya. Speechless deh. Eh, Masya Allah ya Bapak Ibu. Setelah 8 pertemuan itu pun sebenarnya agak sedikit dicepetin. Akhirnya selesai gitu ya. Kalau saya Mas Azir merenungi atau memaknai pemaknaan ayat-ayat Quran ini khususnya surat Asyam itu memang bukan hanya hasilnya ya. Kayak misalkan, oh jadi surat Asyam tuh bahas tentang tazkiyatun nafs ya. Ada sumpah 11 kali bertubi-tubi, kemudian kita disuruh tazkiyatun nafs, penting banget, terus dikasih contohnya. Kalau mungkin penjelasannya seperti ini, mungkin sekali pertemuan selesai gitu ya. Tapi justru benar kata Mas Azir di awal tuh, ketika kita lewatin prosesnya dalam belajarnya itu, ada perenungan, ada apa namanya ya, pendalaman, mikir gitu ya. Itu justru jadi mahal sih ini tuh. Justru proses-proses ya tadi ya ada gejolak-gejolak hati itu justru ketika gini gitu. Jadi wah momen nih kerasa lah ya. Wah momennya kerasa ya semoga aja bisa istiqomah. Dan kemarin Iya, tuh Mas Anzir, banyak yang request Al-Fatihah, pembahasan Al-Fatihah nanti. Karena kebayang ya, Asyams aja ini udah jadi jokes juga buat saya kalau sama anak-anak kantor itu Asyams, Asyams gitu ya. Nah, keinget terus. Nah, kalau iya, kita bahas Al-Fatihah, itu setiap hari dibaca, kayaknya enak banget gitu, Mas. Selama-lamanya juga, apa maksudnya, kalaupun butuh waktu 1 semester bahas Al-Fatihah juga, kayaknya insya Allah siap gitu, Mas Azir. Gimana tuh, Sat?
Kayak kalau prosesnya gitu gimana tuh? Ini kesan Saya saya. ngikut aja karena saya pikir sebelumnya juz amma, ya saya kira mungkin yang setelah ini juz amma lagi. Atau kalau kita mau shift ke Al-Fatihah, karena kita baca setiap hari, boleh. Oh, siap, siap, Saya siap. ngikut aja, ngikut. Tapi ya mudah-mudahan ya, tapi seadanya gitu kan, seterbatas yang kita Wah, paham aja gitu. Mudah-mudahan semua juga tidak lelah, semua juga tidak capek dengan metode seperti ini. Ya betul tadi ya katanya Mas Imam. Mungkin kalau mau disimpulkan dari awal saya juga bisa aja bilang bahwa ini soal 3 part, satu tentang sumpah, kedua tentang apa namanya penyucian jiwa, dan ketiga itu contoh dari penyucian jiwa. Selesai gitu kajian kita, bahkan setengah jam nggak nyampe lah. Ya, tapi kan ternyata kita telah bersama-sama melalui ini sebanyak 8 pertemuan, dan saya sih harapannya mudah-mudahan ini menyerap lah ya dalam diri kita, menjadi alam bawah sadar kita, dan betul-betul ketika kita membaca itu, kita baca itu dengan getaran gitu ya. Jadi ketika kita sholat misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha, itu iya. udah betul-betul ada kayak pintu yang terbuka buat kita gitu. Itu ada alam makna di situ buat kita. Itu Ada alam Rahman. ada alam makna buat kita. Jadi betul-betul ada renungan yang kita miliki gitu. Ketika kita bilang wasyamsi waduha, itu bukan kayak sekedar ya wasyamsi waduha. Ada momen itu buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi bahwa wasyamsi waduha itu kalau kita berhenti, nah, apa namanya, ya, punya kedalaman tersendiri buat kita gitu. Wal Iya, iya. qamari izatalaha wan nahari iza jallaha. Itu perjalanan kita cukup panjang lah ternyata gitu kan. Dari Hmm. makna syams, dari makna, ya mudah-mudahan lah Siap, siap, siap. bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah. Dan andaikan mungkin ini bisa jadi pemicu kita bisa bikin buku bersama-sama, itu lebih ideal lagi mungkin Wah, nanti. cakep banget Supaya itu. bisa jadi apa namanya, pengulangan lah ya. Iya, iya, iya. Siap, siap. Makasih banyak Oke. Bapak Ibu ya. Di grup WA silahkan kasih feedbacknya. Terus ya ngomong aja, Alhamdulillah tadi hadir. Yang belum bisa hadir silahkan, dari pertemuan 1 sampai 7 itu ada di YouTube. Saya ucapkan lagi terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan juga makasih juga Mas Azir. Jangan bosan-bosan untuk menginspirasi, untuk memimpin diskusi ini. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah, istighfar sepenuh rasa, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi It's the path you have chosen for me, and I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing.